Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri yang ketiga dari latihan soal kesehatan khusus perawat. Kali ini kita akan membahas seputar peran perawat, yang kedua model praktek keperawatan, yang ketiga masalah keperawatan prioritas, dan yang keempat tindakan keperawatan utama. Untuk oleh sebab itu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama, di sebuah ruangan ICU ada penerapan model asuhan keperawatan, yaitu satu perawat bertanggung jawab terhadap satu pasien. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam memberikan tugas kepada perawat-perawat tersebut. Apa metode penugasan di ruang ICU tersebut? A. Tim, B. Primer, C. Kasus, D. Fungsional, atau E. Individual. Jadi dari soal ini kita bisa mendapatkan satu informasi, yaitu satu perawat bertanggung jawab terhadap satu pasien. Otomatis ini adalah ciri daripada metode kasus. Pembahasan penerapan pada pelayanan asuhan keperawatan dengan memfokuskan satu pasien, satu perawat. Hal ini merupakan metode penugasan model kasus. Jadi untuk soal jawaban nomor 1 ini jawabannya itu adalah yang C. Kata kuncinya itu satu perawat bertanggung jawab terhadap satu pasien. Next, soal nomor 2. Perawat komunitas melakukan kunjungan pada keluarga Pak T. Anak dalam keluarga tersebut sudah lama mengkonsumsi narkoba. Klien sering marah jika keinginannya tidak dituruti. Keluarga menginginkan anaknya berhenti dari barang haram tersebut. Namun, keluarga bingung dan tidak tahu bagaimana caranya. Perawat menyarankan untuk berobat di rumah sakit bagian khusus ketergantungan obat. Apa peran perawat dalam kasus tersebut? A. Pendidik, B. Advokat, C. Penghubung, D. Pemberi pelayanan, atau E. Pemodifikasi lingkungan. Ya, jadi dari soal ini kita mendapatkan informasi bahwa perawat menyarankan untuk berobat di rumah sakit bagian khusus ketergantungan obat. Jadi pada soal ini peran perawat itu adalah sebagai yang B. Advokat. Karena apa? Fungsi perawat sebagai advokat itu artinya bahwa fungsi perawat sebagai pemberi jalan keluar atau cara, atau bisa juga penghubung dengan tim medis lain agar masalah daripada pasien ini terselesaikan. Jadi perawat memberikan jalan keluar kepada keluarga pasien ini untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit khusus bagian ketergantungan obat. Oleh karena itu fungsi perawat ini yaitu sebagai advokat. Kita lanjut pada soal nomor 3. Di Puskesmas Sukawarna sedang diadakan acara perkumpulan untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Dalam acara tersebut, perawat mengajarkan senam hamil dan perawatan bayi. Para peserta sangat antusias dalam acara tersebut. Apakah peran perawat puskesmas di atas? A. Pemodifikasi lingkungan, B. Pemberi pelayanan, C. Penghubung, D. Pendidik, atau E. Advokat. Jadi soalnya nih ditanyakan apa itu peran perawat. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa perawat mengajarkan senam hamil. Otomatis ini jawabannya itu adalah yang D. Pembahasan peran perawat yang ada dalam acara perkumpulan di Puskesmas Sukawarna yaitu peran pendidik. Peran pendidik merupakan suatu peran yang bertugas berbagai ilmu kepada masyarakat. Jadi sudah jelas ya, untuk soal nomor 3 itu peran perawat itu yaitu sebagai pendidik. Lanjut soal nomor 4. Di ruang hemodialisa terdapat 15 tempat tidur. Setiap harinya 15 tempat tersebut selalu ditempati pasien yang sudah terjadwal untuk cuci darah. Demi menjaga kualitas mutu pelayanan yang baik, pihak rumah sakit menjadwalkan satu pasien, satu perawat. Apakah model pemberian asuhan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Ya, kita ingat lagi, satu pasien, satu perawat. Otomatis itu adalah yang B, kasus ya. Pembahasan model keperawatan yang tepat untuk kasus di atas yaitu adalah model kasus. Penjelasan dari pelayanan asuhan keperawatan dengan model kasus yaitu pemberian asuhan keperawatan yang secara menyeluruh dengan satu penanggung jawab atau perawat, sehingga pasien akan merasa puas dan perawat bekerja secara profesional. Kita lanjut pada soal nomor 5. Di ruang Asoka Rumah Sakit Sumber Waras terdapat 9 perawat shift pagi dengan kepala ruangan. Dalam pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas, kepala ruangan mendugaskan setiap perawat memiliki tanggung jawab 24 jam bagi pasien dengan dibantu perawat pelaksana. Apakah model asuhan keperawatan yang tepat di ruang Asoka? A. Tim, B. Kasus, C. Primer,
D. Modular atau E. Fungsional? Jawabannya adalah ya, yang primer. Ya, pembahasan model asuhan keperawatan yang tepat yaitu model primer. Pemberian asuhan keperawatan model primer yaitu pemberian asuhan keperawatan yang menugaskan kepada perawat yang bertanggung jawab penuh terhadap keadaan pasien selama 24 jam. Jadi, perawat itu hadir 24 jam di samping pasien atau perawat itu bertanggung jawab selama 24 jam terhadap satu pasien. Akan tetapi di kasus ini pasti dibantu dengan perawat pelaksana. Jadi kita sudah mendapatkan dua contoh nih, yaitu primer dan kasus. Lanjut ya. Dalam pemberian tugas di IGD, kepala ruangan membagi tugas perawat pelaksana dalam beberapa kelompok. Kepala ruangan memiliki harapan agar mencapai pelayanan yang profesional. Setiap kelompok terdiri dari satu perawat yang bertanggung jawab terhadap anggotanya. Perawat yang dipilih untuk menjadi penanggung jawab merupakan perawat yang sudah memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan anggotanya. Apakah model asuhan keperawatan pada ruang IGD? A. Tim, B. Kasus, C. Primer, D. Modular, atau E. Fungsional. Kita bahasnya satu persatu ya. Kalau untuk yang kasus itu satu pasien, satu perawat. Kemudian yang primer, satu perawat bertanggung jawab terhadap satu pasien selama 24 jam penuh. Sedangkan ini setiap kelompok terdiri dari satu perawat yang bertanggung jawab terhadap anggotanya. Otomatis ini adalah model tim. Model asuhan keperawatan yang tepat yaitu model tim, karena model tim membagi perawat menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok memiliki penanggung jawab atau ketua. Yang di sini dipilih sebagai yang ketua itu biasanya orang yang memiliki pengalaman yang lebih dibanding anggotanya. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut pada soal nomor 7. Seorang perawat bernama Heina bekerja di ruang penyakit dalam. Dalam ruang tersebut pasien sangat banyak tetapi perawat tidak sebanding dengan jumlah yang ada. Ruang tersebut kekurangan perawat pelaksana. Suster Heina sangat ahli dalam tindakan debridement, sehingga Suster Heina melakukan tugas debridement setiap harinya. Di samping itu ada perawat lain yang tugasnya memberikan obat dan ada pula yang memantau vital sign. Apa model keperawatan yang tepat untuk di atas? Apakah A. Tim, B. Kasus, C. Primer, D. Modular, atau E. Fungsional? Kalau yang dari tadi kita bahas, untuk yang tim yaitu satu orang perawat menjadi ketua kepada beberapa perawat yang lainnya. Kemudian kalau untuk yang kasus, satu pasien mendapati satu perawat. Kemudian untuk primer, yaitu satu perawat selama 24 jam penuh bertanggung jawab terhadap satu pasien. Sedangkan yang terakhir otomatis adalah bentuk fungsional. Karena model pemberian asuhan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas yaitu model fungsional. Model fungsional memiliki keuntungan perawat yang terampil. Misalnya Suster Heina terampil dalam debridement, maka dia ditempatkan untuk menangani hal tersebut. Dengan model ini akan ada perawat yang ditugaskan untuk memberikan obat dan yang memantau vital sign. Jadi sudah jelas ya, ini adalah model keperawatan fungsional. Lanjut pada soal nomor 8. Tuan Y berusia 53 tahun, dirawat di rumah sakit sejahtera karena mengalami keluar darah saat buang air kecil, disertai rasa nyeri yang membuat Tuan Y tidak nyaman. Setelah dikaji oleh perawat, skala nyerinya 7. Pasien juga mengeluh mual dan muntah. Tensi pasien 130/70, frekuensi 87 kali per menit, frekuensi napas 23 kali per menit, dan terdapat nyeri ditekan di suprapubis. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus yang dialami pasien ini? A. Nyeri kronis, B. Nyeri akut, C. Gangguan pola eliminasi urin, D. Gangguan nutrisi, atau E. Gangguan volume cairan. Pembahasan masalah keperawatan prioritas Tuan Y yaitu nyeri akut karena pengkajian nyeri lebih ditonjolkan. Data nyeri akut lebih banyak dibandingkan dengan data pengkajian dari gangguan pola eliminasi urin, gangguan nutrisi maupun gangguan volume cairan. Jika memilih nyeri kronis kurang tepat karena pengertian dari nyeri kronis akan mengalami nyeri selama lebih dari 5 bulan. Jadi sudah jelas ya, jawabannya itu adalah yang B. Nomor 9. Nyonya Y berusia 39 tahun dirawat di ruang kenangan RSUP Karyadi dengan keluhan buang air kecil susah dan sering keluar darah. Pasien juga mengatakan nyeri dengan skala 8. Terdapat nyeri tekan pada perut bagian bawah. Pasien mengatakan nafsu makan berkurang karena mual. Diagnosis medis pasien yaitu urolitiasis. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/80, nadi 85, frekuensi napas 21 kali dan suhu 38,7. Apakah intervensi keperawatan utama yang harus dilakukan pada pasien tersebut? A. Kateter,
B. Melatih teknik relaksasi. C. Pemberian paracetamol. D. Pemberian analgetik IV line. Atau E. Pemberian kompres hangat. Ya, jawabannya itu adalah yang B. Melatih teknik relaksasi. Data yang dimunculkan lebih banyak diagnosis keperawatan nyeri. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat yaitu melatih teknik relaksasi. Kenapa tidak pasang kateter? Karena kita harus kolaborasi dengan tim medis. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai intervensi yaitu yang ini, melatih teknik relaksasi. Karena skala nyerinya ini lebih tinggi daripada suhu tubuhnya. Jadi untuk intervensi keperawatan yang paling utama yaitu kita atasi dulu yang nyerinya. Lanjut soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit sejahtera dengan keluhan tangan dan kaki kiri tidak dapat digerakkan. Kepala pusing, tengkuk terasa tegang, mual, dan muntah. Pasien tampak lemah dan terlihat di meja terdapat 3/4 sisa makanan siang hari ini. Pasien tampak sulit bicara. Hasil pemeriksaan tekanan darah didapati 170/100, nadi 96, respirasi 21 kali, dan suhu 37,8. Apakah diagnosis keperawatan utama yang tepat pada kasus ini? Ya, jadi soal ini kita bisa mendapatkan data bahwa dia mengalami kepala pusing, terus tengkuk merasa tegang, ada mual, ada muntah. Kemudian di makanannya itu 3/4. Nah ini tekanan darahnya nih di atas 170/100, otomatis jawabannya yaitu yang B. Gangguan perfusi jaringan. Ya, pembahasan diagnosis keperawatan utama yang tepat yaitu gangguan perfusi jaringan. Hal ini disebabkan data yang diperoleh yaitu data subjektif pasien mengatakan pusing, tengkuk merasa tegang, dan data objektif yaitu 170 tekanan darahnya. Jika memilih gangguan persepsi sensori pengecapan, kurang tepat karena data yang diperoleh hanya satu. Jika memilih gangguan nutrisi juga kurang tepat karena tidak terdapat data penunjang seperti berat badan. Jadi otomatis dari soal ini jawabannya itu adalah yang B, gangguan perfusi jaringan serebral. Ya, demikianlah pembahasan video kita kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Apabila tidak suka, teman-teman bisa dislike. Sampai jumpa di pembahasan video yang selanjutnya. Salam dari timur.